Gubernur NTT resmi membuka retret pejabat struktural Pemprov NTT 2025 di kampus Universitas Pertahanan RI Belu. Retret berjalan selama 5 hari dengan pola hidup kampus yang disiplin. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Belkiades Lakaleda, secara resmi membuka retret pejabat struktural lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 yang berlangsung di kampus Politeknik Ben Boy Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Belu. Retret ini diikuti pejabat eselon 2, 3, dan 4 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Selasa, 23 September 2025. Pada hari ini Selasa, tanggal 23 September 2025, jam 6.58, saya nyatakan secara resmi retret kepemimpinan strategis pejabat struktural lingkup pemerintah Provinsi tahun 2025 saya buka. Kegiatan retret diikuti 677 pejabat struktural lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diikuti 330 orang yang berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 27 September. Sementara retret gelombang kedua diikuti 347 orang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 5 Oktober. Turut hadir dalam pembukaan kegiatan retret yakni Bupati Belu, Dekan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, para dosen Unham, pimpinan OPD Kabupaten Belu, mahasiswa-mahasiswi Unham, serta seluruh peserta retret pejabat struktural lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas diri dan pelayanan, membentuk kerjasama dan menanamkan nilai kebangsaan dan bela negara, membangun pola pikir konstruktif dan transformatif, serta membangun rencana aksi yang terukur dan berdampak melalui kerja kolaborasi yang lebih erat antar perangkat daerah. 1.000 atau 30.000 tan yang dilakukan ini, yang berkesempatan mengalami begini ini cuma 700 orang. Dan belum tentu lagi ada tahap 2020 lagi. Belum tentu karena tergantung situasi kondisi. Ini yang kita buat karena kita sudah punya komitmen tinggi dengan itu. Jadi karena ini yang ikuti orang-orang terpilih, orang terpilih yang kita coba itu siapa karena nanti yang sudah datang dan nanti menjadi lulusan dari proses angkatan 1 ini, betul-betul nanti pulang dengan cara berbeda dalam mengurus pemerintahan, cara berpikirnya, jadi kita akan menuju ke sana kalau nanti menuju. Ada komitmen pribadi, ada komitmen dari unit masing-masing, komitmen OPD dan seterusnya. Sehingga seperti itu semua sudah bisa dilakukan, menjadi komitmen bersama kita di Pemprov NTT untuk membenahi. Peserta retret diajarkan memahami kondisi dunia, kondisi bangsa, berdiskusi, bekerja dalam kelompok, serta memperluas komunikasi dengan berbagai daerah dan kementerian. Retret ini akan berlangsung selama 5 hari dalam pola kehidupan kampus yang disiplin. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Peserta retret pejabat struktural Pemprov NTT tahun 2025 meriahkan kegiatan outbound di Yonif 744. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan kepercayaan diri peserta retret. Kegiatan digelar di lapangan Tobir Yonif 744 Jumat 26 September 2025. Peserta retret dibagi menjadi beberapa kelompok dan melaksanakan beberapa aktivitas outbound. Mereka diberi tantangan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini diawasi langsung oleh instruksi outbound dari Yonif 744. Peserta retret antusias melaksanakan aktivitas outbound. Mereka bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik untuk mencapai tujuan. Aktivitas outbound ini meliputi permainan team building, permasalahan logika, dan kegiatan outdoor lainnya yang menantang. Kegiatan outbound ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Peserta retret dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama melalui aktivitas outbound ini. Selain itu, mereka juga dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, peserta retret dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Salah seorang peserta, Rashid Hans, Kasubag Kepegawaian Dinas Kelautan Perikanan Cabang Dinas TTU Belu dan Malaka, merasa bersyukur atas kegiatan retret yang memberikan begitu banyak pengalaman dalam menjadi seorang pemimpin. Kesan yang paling menarik ya di dalam pembelajaran kita selama beberapa hari, kita dididik bagaimana gaya pemimpinan yang baik. Itu luar biasa. Di dalam pertemuan ini bukan sekedar kita diberi pembelajaran tentang bagaimana kebersamaan visi dan misi kita, tetapi bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Kedepannya diharapkan agar kegiatan-kegiatan seperti ini dipertahankan agar kita lebih baik lagi. Setelah pelatihan ini kita ingin sekali bahwa ingin memajukan NTT jauh lebih baik dan menjadi pemimpin yang baik, yang jujur, bijaksana dan adil. Pelatih outbound Letu Aditya Bagus Prakoso menjelaskan, kegiatan tidak hanya menjadi suatu permainan yang biasa, akan tetapi permainan outbound ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama dan kepercayaan diri bagi para peserta dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi. Ia juga berharap agar peserta retret dapat menerapkan pembelajaran ini dalam kerja sehari-hari. Hari ini kegiatan di Tobir, kegiatan berupa outbound. Jadi di sini outbound kita sudah siapkan beberapa materi, di mana materi itu adalah materi untuk menunjang kebersamaan, kekompakan dan juga memupuk rasa persaudaraan. Jadi di sini kita sudah ada 3 macam permainan. Pertama di sini ada permainan kekompakan. Di situ ada mungkin main bakiak, di situ ada bambu gila, namanya mungkin bambu gila. Di tower juga ada permainan. Di situ yang pertama permainan snappling. Snappling itu dimana kita mengetes keberanian kita, keyakinan kita. Jadi supaya dalam pekerjaan nanti ke depan juga harapannya kita berani dalam mengambil sesuatu kebijakan dan juga sesuatu hal-hal yang dinilai itu beresiko. Setelah itu di sini ada tali-tali rintangan. Tali rintangan di situ memupuk. Tujuannya untuk memupuk fokus kita. Jadi harapannya ke depan kita dalam bekerja itu bisa fokus dan juga berani. Setelah menyelesaikan aktivitas outbound, peserta retret diberi kesempatan untuk refleksi dan evaluasi untuk mereka membagikan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama kegiatan outbound. Refleksi ini membantu peserta retret untuk lebih memahami diri sendiri dan mengembangkan keterampilan yang diperoleh. Dari Belu, Tim Liputan Apang Buah TV melaporkan. Bupati Belu lakukan kunjungan kerja di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur. Bupati tegaskan pentingnya perencanaan yang jelas dan rinci dalam setiap program pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan digelar di Aula Kantor Desa Silawan, Senin 22 September 2025. Pemberdayaan Desa Siliwan dilaksanakan melalui pembukaan lahan baru untuk masyarakat yang akan digunakan untuk pertanian, perkebunan yang tengah berjalan di Desa Siliwan atau usaha lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembukaan lahan baru ini, masyarakat Desa Siliwan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari hasil pertanian jagung dan segon, serta memperluas peluang usaha. Pemberdayaan ini juga akan dilengkapi dengan pelatihan keterampilan dan peningkatan akses pasar, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing. Dengan demikian, pemberdayaan Desa Siliwan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Tanaman jagung merupakan komoditas pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sedangkan segon merupakan tanaman yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan memiliki nilai ekonomi yang baik. Bupati Belu Willy Broduslay menjelaskan bibit jagung yang dipilih sebaiknya bibit komposit, berlabel ungu atau biru, agar tahun depan dapat kembali diambil dari masyarakat untuk program lanjutan.
ke depan kalau bisa ini harus bergulir. Nah, kita buka itu lahan dulu, lahan tidur terlalu banyak ini. Baik, saya hanya mau sampaikan itu. Terus kalau bisa kita turun langsung di lapangan, kita lihat jenis pembukaan lahan itu seperti apa. Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya sosialisasi langsung kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah desa dan kecamatan mengundang masyarakat untuk bersama-sama membicarakan dan melihat rencana pembukaan lahan agar program pemberdayaan berjalan sesuai petunjuk. Dari Belu, Tim Liputan Atambo TV melaporkan. Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu menggelar festival unik panen kelelawar yang berlangsung setiap 3 tahun sekali. Informasinya akan kami sajikan usai jeda.